وجميع الملائكة من علمنا وجزانا هذا الكتاب اللهم ارزقنا بكرامة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم إلى رحمة فهمنا لهذه القرية صفرها وإنسانها كبيرها وصغيرها وفقرها وعلمها لكم وقربها أيها بعد قلوبهم عن وزن الله حسبنا وسلنا واكتب لنا حوجنا وكتب مرضنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة والشرور والسلام وإلى يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حضرة المكرم para alim, para ulama, para ulama hujjatul kiram yang saya hormati, para sepuh, para bini sepuh, para ustaz, para kiai, wabil khusus Syekhuna Mukarram, para kiai, Nahdlatul Ulama, ranting puri mutiara indah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajaah, bisa silaturahmi dalam rangka Lailatul Ijtimah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebab, menjadi wasilah turunnya berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini pula menjadi satu tanda, satu ciri bahwa kita menjadi penerus perjuangan para ulama. Mudah-mudahan pula dengan kegiatan ini kita bisa diaku sebagai santri-santrinya para ulama Nahdlatul Ulama. Allah ya Rabbal. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah, tercurah dan terarah kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Mudah-mudahan salawat tersebut pula alir kepada kita. Mudah-mudahan di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma
dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, para sepuh, para ustaz, para kiai, para anggota Ansor Banser Pagar Nusa. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai ada bahasa anak kecil maju-maju ke depan orang sopan banget. Kalau emak-emak kayaknya udah pada paham kalau emak-emak. Perkenalkan, nama saya panjang sebenarnya, Nasori Haidar Al-Ghifari. Cuman dulu waktu SD, berhubung kepala sekolahnya mungkin malas nulis nama, jadi nulisnya Nasori doang. Sampai sekarang jadinya bodoh. Nah, namanya panjang, udah dimarhabain, udah ditumpangin itu bu. Nama saya Nasori Haidar Al-Ghifari, asli Subang. Jadi kalau Subang pasti Sunda. Beda dengan Roisurian Jawa. Kalau saya Subang dekat Indramayu, ya dekat Kerawang. Kalau di sini tinggalnya di Al-Hidayah, di RT 4. Kalau bapak-bapak nyari saya jangan kemana-mana, cari saja di Al-Hidayah Ba'da Isya, insya Allah ada. Dulu pengalaman saya di NU nggak banyak sebenarnya. Tahun 2004 saya lahir 93, Pak. Jangan dikira saya lahir 80-an. Anggap saja ini anaknya lagi belajar pidato di depan kita. Saya lahir 93, lahirnya di Subang. 2004 itu sudah sanawiyah. Saya diajar sama kiai untuk masuk ke IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Cuman dulu mah belum familiar yang namanya ranting, yang namanya MBC, jadi langsung ke PC Subang. Jadi anggota IPNU sampai tahun 2008, sampai keluar sanawiyah, masuk aliyah 2010, ikut pelatihan Banser. Ikut pelatihan Banser tahun 2010. Kira-kira usia saya berapa ya? 15 tahunan ya, segitu. Ikut Banser ya, yang latih lagi TNI di sana mah beneran. Kalau kenal komandan namanya Komandan Umar, itu luar biasa tuh bojoloknya. 1 minggu dilatih Banser, wah pokoknya kongket dah. Dilatih Banser sampai dapat jaket Banser tuh. Jadi bapak-bapak kalau pakai jaket Banser pelatihan dulu. Banyak sekarang di online jaketnya, pelatihannya orang sekarang. 2010 masuk Banser, 2011 menjelang 2012 ikut PKD Ansor. Ikut PKD Ansor di Pamanukan 2013 kalau nggak salah ikut PKL-nya. Kemudian 2014 masuk PC Pagar Nusa. 2014-nya masuk PC Pagar Nusa. Kebetulan di sana ada santrinya yang ngurus Pagar Nusa Pusat. Jadi saya ikut-ikutan aja sebenarnya. Ikut PC Pagar Nusa Subang. Kemudian dibaiat sebagai yang pasukan khusus Pagar Nusa, tapi bajunya nggak punya bajunya.
2014 ikut PC Pagar Nusa Subang. Kemudian setelah menjelang nikah, maaf, 2015 karena saya nikah 2016. 2015 itu berkelana dengan kiai 1 bulan nyari ahli-ahli thariqah yang ada di Kabupaten Subang. Kemudian 2015 pula saya masuk ke jajaran Husniyah dan Syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang. Jadi ya warak di rumah gitu. Didikan dari kecil sampai sekarang pun kalau ditanya antum NU apa bukan, jangan ditanya. Hejo babi pokoknya. Mau berjalan dari mana? Dari induknya, dari bansernya, dari ansornya, pagar nusanya. Harusnya saya masuk kelas bumi, harusnya. Cuma di Subang belum bumi kelas bumi. Padahal ya bakat saya di kelas bumi sebenarnya ya, bakat seninya. Masya Allah. Itu perjalanan saja sebenarnya sebagai perkenalan kita supaya nggak canggung. Ya, anak kecil seperti ini bisa di depan para kiai, sebenarnya saya malu, Bang. Banyak kiai-kiai gede apalagi ngebahas kitab, luar biasa. Sudah perkenalannya ya. Gitu nanti lebih dekatnya kita sambil ngopi, sambil rokokan bareng. Katanya kalau orang itu wajib wudhu. Dulu saya nggak merokok Pak, cuman disebut sama kiai itu namanya Muhammad NU. Jadi Muhammad NU gitu. NU tapi nggak merokok, namanya Muhammad NU. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya perkenalan ya lama sebentar. Saya bawa kitab kecil namanya Safinatun Najah. Insya Allah sekelumit yang akan saya bahas mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita minta keberkahan sama Allah, keberkahan dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha anzalal kitab bi arba'ata wa mi'ata kitaban. Kullul kutubi makna kullul kutubi majmu'atun fil Qur'an. Wa makna al-Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Wa makna al-Fatihah majmu'atun fil basmalah. Wa makna al-basmalah majmu'atun fi ba'dihah. Wa ma hiya. Allah menurunkan kepada Nabi dan Rasul itu 104 kitab. Koreksi kalau saya salah, anggap saja anaknya lagi belajar pidato gitu ya. Nah, Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul itu 104 kitab. Yang familiar, yang booming di kita adanya 4 kitab: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semua makna kitab itu dikumpulkan di mana? Di Al-Quran. Jadi syariatnya Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Quran, karena merangkum dari syariat-syariat Nabi terdahulu. Makna seluruh Quran itu dirangkum, dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Makna Fatihah dikumpulkan di mana? Di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan fi ba'ihah, di dalam babnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia di balik huruf ba? Minimal 4 dah. Mudah-mudahan tuntas, tadi setengah jam doang udah lewat Ustaz. Oh belum. Mudah-mudahan tamat. Kalau nggak tamat ntar tahun depan lagi jadwalnya kita setahun sekali. Yang pertama ada bab namanya isti'anah. Ketika kita membaca Bismillah,
menggunakan baknya bak isti'anah. Apa makna isti'anah? Makna isti'anah adalah mohon pertolongan. Memohon pertolongan. Kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim menggunakan baknya isti'anah. Maknanya gimana? Kata kiai saya, Bismillahi, dengan pertolongan Allah saya bisa menyebut nama Allah. Nyebut nama Allah dengan pertolongan Allah. Mana letak kekuasaan manusia? Nggak ada. Maka ketika manusia sudah ngamalin isti'anahnya ini, apa yang terjadi? Pasrah, sumerah diri, la haula wala quwata illa billah. Selesai. Saya bisa ngomong Allah itu gara-gara pitulung Allah. Itu karena pertolongan dari Allah. Ngomong Allah dengan pertolongan Allah, apalagi berbicara yang lain. Ketika isti'anah sudah kita amalkan, maka sifat jelek apapun, sifat apapun, itu semuanya adalah milik Allah. Ketika kita bisa menjabat sebagai seorang pejabat, itu bukan karena kita, itu adalah pertolongan dari Allah. Ketika kita ngurusin NU, itu bukan kekuatan kita, itu adalah kekuatan dari Allah. Kalau kita ngamalin baknya lafaz Bismillah. Pertama, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau kita pamerkan? Ngomong Allah juga dengan pertolongan Allah. Ketika berbicara pertolongan Allah, maka bisa jadi Allah nolong, tapi Allahnya jauh. Nolong mah Allah, tapi Allahnya jauh. Lihat bak yang kedua, pakai bak yang musahabah, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ketika kita mengamalkan bak musahabah, bak yang kedua apa maknanya? Dengan bersama Allah, saya baru bisa nyebut nama Allah, begitu. Kalau tidak dengan Allah yang nggak bisa. Kalau tadi mah apa? Pertolongan. Mau jauh, mau dekat, Allahnya nolong. Sekarang mah dekat, kita dekati. Kalau tidak bersama dengan Allah, dengan bersahabat bareng, saya tidak bisa menyebut nama Allah. Artinya apa? Mulai nilai ma'rifatullahnya ada. Nilai ma'rifatullahnya ada. Ketua PRNU karena nggak ada istimewanya katanya gitu. Ya. Ketua ranting ngamalin musahabah dimanapun dakwahnya itu selalu ada teman siapa? Allah. Tong hariwang, tong sarempang, ceng orang Sunda mah gitu. Jangan khawatir sendirian, mesti ada Allah yang menemani. Tapi kadang-kadang galau ketua rantingnya dia. Ya, ada kurang mantap murungan Bismillahnya. Ya, jangan khawatir. Apalagi ini berkaitan dengan dakwah, menjalankan perintah leluhur kita, perintah para ulama tuh, begitu. Musahabah. Ya. Dengan bersama Allah ditemani baru bisa nyebut nama Allah. Lebih dekat lagi. Kalau mungkin sahabat mah bisa renggang. Di sini sama di sana jauh sahabat. Saya sama Mas Irfan sahabat, sama Mas Imam sahabat, tapi jaraknya berjauhan. Kita lekatkan lagi baknya dengan bimakna ilso. Lebih rekat, lebih dekat. Kalau tidak nempel dengan Allah, saya tidak bisa nyebut nama Allah. Bisa begitu kan?
Orang NU harus bisa begitu. Apalagi yang pagar nusa nih, pagar nusa, ansor, banser, ketika ya hayu, ya koyum, gitu kan, jeblak langsung begitu. Oh, sekali DM jeblatnya kan begitu ya. Dulu itu mah, gitu, yes langsung. Nah sekarang mah DM-nya juga kagak ada. Puasanya dia pada kagak mau sekarang mah. Dulu mah begitu, pagar rusak diisi. Apa tuh namanya, ijazah kubro di Sumber Cirebon, ikut nggak Mas Irfan dulu? Nah pun kiki gede, ijazah mah ijazah, 2 hari nginep diamalin kagak coba. Nemen banget pagar sama begitu tuh. Kalau baru nempel dengan Allah, nempel betul, serasa dekat nadi kita baru bisa nyebut nama Allah. Saking pengen apanya? Saking pengen selalu dekat dengan Allahnya. Baru nih begini. Ya. Ketika kita sudah nempel, sudah tidak ada jarak, apa sih yang kita minta? Apa sih yang kita mau? Gak bedanya ibu sama bayinya. Nempel, orang satu perut. Benar. Bayi pengen makan, ngapain? Nangis. Bayi pup, nangis. Kerasa panas, nangis. Pengen nyusu, nangis. Bapaknya begitu nggak, Bu? Ya. Kenapa tuh? Ada ikatan yang sangat luar biasa antara orang tua, seorang ibu dengan bayi. Nangis doang ngerti. Gitu. Makanya kalau orang udah ilso, udah nempel betul, nggak usah banyak minta ini dan itu. Ya Allah, ngerti murun. Ya udah kayak gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita mah suka aneh. Ya. Sholat duha minta rezeki, tahajud mintanya rezeki, sholat 5 waktu mintanya rezeki, yang padahal rezeki itu ada hal yang sudah pasti. Hal yang sudah pasti jangan diarep-arep, Bu. Bener nggak? Hal yang sudah pasti nggak usah diminta. Ngapain diminta? Orang udah pasti. Lisok tuh begitu tuh. Allah ngerti sendiri. Ketua PRNU, gak enak nyebutnya. Ketua ranting, nah ranting dah. Ketua ranting pengen NU-nya gede, nggak usah minta segala-gala. Allah ngerti kalau dekat ketua rantingnya. Kalau dekat, kalau jauh baik bang, jangan harap dah. Kalau dekat. Nah ini dalam rangka mendekat kepada Allah, nempel. Kita mah jangan nempel ke Allahnya dah, ke ulamanya dulu. Nempel dengan orang yang dekat dengan Allah, mudah-mudahannya ke bawah. Mudah-mudahan. Makanya yang semangat nih ketua rantingnya jangan entong FSMR cek orang Sunda mah. Jangan gampang nyerah, jamaahnya 10 udah nyerah. Jangan. Di perjuangan ranting itu memang berat, Pak. Dulu saya di NU itu memang belum ranting. Itu mohon maaf adanya di PC dulu mah. Jatman di PC, Irnu di PC, Pagernu saya di PC kebanyakan. Berjuang di rantingnya di mana? Sama kiai saya. Begitu. Memang luar biasa ngedata Pak. Satu kampung, oh ternyata majelis taklimnya ada 10. Yang isinya siapa aja? Gitu. Yang isinya siapa aja nih? Ada 1 nih. Ini ustadznya perlu dibimbing karena kurang mumpuni dalam hal ini. Urusan siapa tuh? Urusan ranting, begitu. Makanya penting ranting turun ke bawah. Itu ranting turun ke bawah, lihat tuh musola, majlis taklim. Oh ini mah musolanya sudah marhabaan, sudah tahlilan, sudah yasinan, alhamdulillah. Oh ternyata di sana mah belum. Kendalanya apa? Nggak ada ustadznya. Ketahuan jadi. Ya, majlis taklim dan musola itu tanaman ranting sebenarnya.
Ranting gak usah kemana-mana, asal itunya dipupuk maju ranting mah. Satu puri musolanya berapa? Majlis taklimnya berapa? Harus ada yang mau turun begitu. Kemudian yang ngajarnya siapa? Ngajarnya kitab apa? Kalau zikir, zikirnya apa? Harus mau begitu. Kalau mau berjuang. Jangan setengah-setengah. Daripada ngadain maulid Nabi gede-gedean, mohon maaf, daripada ngadain maulid Nabi gede-gedean, masih mending uang dari tablik akbar tersebut kita support ke ranting-ranting. Contoh, bukan ngajarin, bukan ya, ini mah pengalaman saja. Bukan ngajarin, bukan, pengalaman saja. Kang Irfan ya, mohon maaf nih, Mas Imam ya, berbagi pengalaman sedikit. Umpama ranting NU punya uang 30 juta, umpama. Amin gitu. Nah, gitu. Datang dari Al Hidayah nih. Berhubung Ustadz Riantonya sering ke Al Hidayah. Oh, bulan ini mau ngadain Isra Mi'raj ya. Iya Ustadz. Ya sudah gini aja. Kiainya dari saya. Ke Al Hidayah nih umpamanya. Pokoknya orang Al Hidayah jangan ngurusin kiai, urusin konsumsi saja. Urusan kiai, urusan ranting. Keren nggak tuh? Cocok nggak tuh? Cocok nggak tuh begitu? Kan yang tahu mah, yang tahu kiai bener atau enggak kan ranting. Nanti kan? Pokoknya ini Al Hidayah mah nggak usah mikirin masalah kiai. Tanggalnya berapa nanti saya sediakan kiai yang cuos pokoknya. Kata siapa? Ketua ranting. Gagah nggak tuh? Gagah begitu. Akhirnya apa? Orang-orang Al Hidayah, oh ternyata ini peran NU mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Mangkat lagi ke Al Muhajirin. Bulan depannya mau ngadain Isra Mi'raj. Kata ketua ranting sudah. Masalah kiai urusan ranting NU. Punya kasnya berapa tadi? 30 juta. Gagah ya? Iya. Jangan nyebarin proposal 1 hari habis, rugi. Proposal 30 juta sehari habis. Oh, nggak kemana-mana itu mah. Coba gunakan begitu. Gunakan proposal kita yang banyak nyebar, uangnya banyak, kita sebar. Satu puri berapa musola coba? Kalau satu penceramah 1.500.000, 10 musola 15 juta. Cakep nggak perinunya? Mau nggak orang ngedekatnya? Gampang nggak promosi NU-nya? Di sini sambutan ketua Prinu, ketua ranting. Di sini sambutan ketua ranting. Di sini sambutan ketua ranting. Nanti lama-lama masyarakat dengan ini tuh ilso rapat. Jadi kalau mau ngadain acara larinya kemana? Keranting, gak kemana-mana. Al-Ikhlas tuh, saya mau ngadain acara Isra Mi'raj ini, kiainya dari mana ya? Coba keranting, kali G ada referensi. Bener gak begitu? Kenapa begitu? Sudah terkenal rantingnya, merambahnya sudah kemana-mana. Gitu, maka atur strategi yang luar biasa untuk dakwah, utus anggota-anggotanya. Nih kamu bagiannya Jumat ini di Al Hidayah ya, kamu Sabtu ini di Al Muhajirin ya. Coba lihat di sana kurangnya apa. Mantap nggak tuh? Setuju nggak? Kawal sama bansernya, kawal sama pagar rusaknya. Siap Kang Imam ini? Siap. Nah, baru jos begitu. Sehingga orang tuh butuh terhadap NU. Ketika NU-nya nggak ada, orang tuh kehilangan. Begitu. Kini mah orangnya belum kenal ke belum, sudah suruh berkorban. Coba, gimana mindsetnya coba? Kenal juga belum, ya harus disuruh berkorban. Siapa? Ya kan begitu? Orang sekarang tuh
Kalau orang dulu kata Mbah Hasimnya, ayo ini mau ngadain muludan, ada gandum, ada beras, ada padi. Nurut orang dulu, orang sekarang berbeda. Apalagi lingkungan kita yang subhanallah berbeda-beda, kuatkan makanya. Jangan sampai kalau dikata proyek mah proyek kita nih, tanaman kita diacak-acak sama orang lain. Misal gitu ya. Nah, itu ilsok namanya. Yang terakhir bimakna goyah. Tujuan kita hanyalah Allah. Kalau saya nyebut Allah tidak, tujuannya Allah nggak bisa. Nah ini sudah lekat banget begini, mau gejos banget. Makanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, satu saja maknanya bisa kita amalkan. Ya Allah, saya mau usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan isti'anahnya. Insya Allah lancar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.